Tuhan, kita kembali berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Kita semua senantiasa disertai, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa 6 hari lamanya kami melakukan segala pekerjaan kami tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Namun pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati segala makhluk yang Engkau ciptakan. Maka seluruh umat-Mu datang beribadah di hadapan-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami. Basuh kami oleh kuasa tubuh dan darah-Mu. Bersihkan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bersihkan lokasi ini dari intayan setan, iblis, dan konspirasinya. Engkau ciptakan kemuliaan-Mu turun atas kami, dan biarlah Roh Kudus bertata di atas segala puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah ini, bahkan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, urapi khusus, kuasai, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu menjadi berkuasa bagi setiap kami, baik yang menyaksikan lewat tayangan YouTube dan bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia. Terukur kasih-Mu Yesus, dalam hati keberikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, dalam hati gantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati-Mu. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, dalam hati gantikan diri-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita hayatilah kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih Yesus dalam gantikan diri-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah
segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini bahwa dalam melewati tahun 2022 dan sudah masuk 2023, sudah beberapa hari kita masuk 2023, kita tetap percaya bahwa tak terukur kasih Yesus bagi hidup kita. Oleh sebab itu kita harus meminta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, dan setelah itu kita merasakan hadirat-Nya yang maha dahsyat. Kita angkat satu pujian lagi, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Haleluya. Hatiku dengan hadirat-Mu, hatiku dengan Roh Kudus-Mu, hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan ajar-Mu menyembah selalu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku
akhir zaman ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, bahkan Engkau khususkan kami pada akhir zaman ini untuk mengikuti kebenaran, bahkan melaksanakan segala keputusan Tuhan pada akhir zaman ini. Sudah 7 hari lamanya ya Tuhan, bahkan 8 hari ini kami masuk dalam 2023. Kami percaya berbagai goncangan terjadi, namun kami tetap diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami malah mendapatkan perlindungan dari tempat Allah yang Maha Kuasa. Saat ini Tuhan kami meminta Engkau beri perlindungan bagi kami, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami pujian penyembahan. Haleluya. Kita percaya setelah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa tak terukur kasih Yesus dalam hidup kita, setelah itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hadiratnya. Jadi setiap hidup kita ini kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dijadikan kudus oleh kuasa darahnya. Amin. Amin. Kita angkat pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan aku kudus, dahsyatnya percikan darahmu. Hancurkan
dari dan sebuah dosaku, kini tiada lagi yang aku banggakan. Semuanya tak silam ubah hari besok. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama kita dalam kemuliaan. Refrain. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku, jadikan aku kudus sebagai suci-Mu. Ku pujikan, ku sanjung dalam sebuah tanda dan kemuliaan bagimu. Ku rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku, jadikan aku kudus sebagai suci-Mu. Ku pujikan, ku sanjung dalam sebuah tanda dan kemuliaan bagimu. Ku rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku. Mari sedang jemaat bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Serahkan hidupku, jadikan aku kudus sebagai suci-Mu. Ku pujikan, ku sanjung dalam sebuah tanda dan kemuliaan bagimu. Ku rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, oh kepada Bapa dipersilakan, ku serahkan hidupku, jadikan aku kudus sebagai suci-Mu. Ku pujikan, ku sanjung dalam sebuah tanda dan kemuliaan
senantiasa menaruh perhatian bagi umat-umat ciptaan-Mu yang Kau cipta, Kau bentuk dengan tangan yang penuh belas kasihan dan rahmat. Saat ini kami hamba-Mu mohon kekuatan urapan Roh Kudus double porsi, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat dari tempat yang maha tinggi, memakai hamba-Mu menjadi penyalur berkat untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, terlebih anak-anak-Mu yang mendekatkan diri kepada-Mu saat ini. Lawat dengan lawatan-Mu secara khusus, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk setiap pribadi, sehingga mengerti, membuka telinga, hati, jiwa rohnya menjadi sasaran hadirat Tuhan. Waktu kedatangan-Mu sudah di ambang pintu, sebab itu kami mempersiapkan diri awal tahun 2023 ini. Mari Roh Kudus turunkan roh doa kuasa bagi seluruh umat-umat-Mu untuk mohon petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Mohon kekuatan hadirat-Mu mengalir saat ini. Berbicara Engkau Bapa, kami siap Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Engkau sembuhkan, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bela, kami siap Engkau pakai menjadi alat-Mu dalam pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada kesempatan ini kita berkumpul bersama-sama. Kita hidup di ujung tahun, ujung zaman yang lebih tepat. Di ujung zaman ini, kalau zaman gereja itu ada 2000 tahun. Sebelum habis angka yang 2000 tahun itu, di sana ada angka 7 tahun. Angka 7 tahun itu dibagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun pra-aniaya, 3,5 tahun yang kedua adalah aniaya besar alias zaman antikristus. Saya akan sampaikan tema ini terlebih dahulu yang saya dapatkan. Jadi Tuhan di tahun 2023. Janjinya apa? Kita baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Itu di sana sampai ayat 15, tapi ayat 9 dulu kita baca. Petrus pasal 3 ayat 9 mulai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, menghina, melecehkan firman. Kapan bilanya Tuhan itu mau datang? Sejak dari dulu, sejak nenek moyangku ada, sudah dikatakan Tuhan hampir datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hagai pasal 2 ayat 4.
di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ya, lanjut. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi amati, kalau berita firman Tuhan dalam tahun, kita tutup tahun dan buka tahun di tahun 2023, Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Dibekal lagi ibadat tahun 2022 tanggal 28 ibadat Natal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara ini saudara yakin? Kalau dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti menghadapi situasi kondisi yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Tetapi semuanya itu akan dilakukan Allah. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini saudara, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, catat baik-baik, sebab aku Tuhan ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan memimpin hidup kita di tahun 2023, diteguhkan lagi, Tuhan menyertai kita. Amin. Kurang jelas? Di tahun 2023 Tuhan menyertai kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau seperti ini belum jelas, kita akan perhatikan Matius pasal yang ke-24 ayat 4 sampai 14. Kita akan perhatikan baik-baik. Ya, silakan. Matius 24 ayat 4 mulai begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dekat nih ya, tolong. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, terus? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tolong mic-nya didekatkan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan menjadi diberitakan di seluruh dunia, kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau kita perhatikan dengan saksama pemberitaan ini, saudara akan mendapatkan suatu kekuatan pengertian-pengertian yang baru dalam pemberitaan firman Tuhan ini.
Dan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kurang lebih 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus Kristus. Tandanya apa kedatanganmu yang kedua kali Tuhan? Tandanya ini, saudara. Kalau saudara sekarang mendengar terjadi di berbagai tempat ada gempa bumi, terdengar peperangan dari sana sini, peperangan ini, saudara mendengar peperangan, saudara mendengar berita gempa bumi, musibah, bencana alam. Saudara jangan mengatakan kiamat ini. Belum, saudara. Tuhan Yesus Kristus mengatakan itu baru awalnya. Awal penderitaan. Kalau tadi sudah disampaikan 7 tahun yang terakhir itu, di sana ada 3,5 tahun yang pertama. Itu awal penderitaan. Kalau daerah negara yang paling timur, negara Indonesia, di sana terjadi gempa bumi hampir setiap hari. Silahkan saudara selidik, dengarkan berita-berita. Untuk apakah perkataan Tuhan Yesus Kristus sudah digenapi? Mulai digenapi Matius 24 ini. Dan itu nanti akan muncul lagi kerajaan, bangkit malam kerajaan. Itu baru menjelang awalnya kesusahan awal. Kalau awalnya kesusahan sudah seperti ini, ekonomi wah di mana-mana guncang. Nanti bagaimana kalau betul-betul penderitaan itu semakin memuncak? Saudara yakin sebagai orang yang dipilih Tuhan? Pertanyaan seperti itu sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, yakin sebagai orang yang dipilih Tuhan? Kalau saudara yakin orang pilihan Tuhan, kita baca dulu ini. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4 dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, Iya. hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang harus mendengarkan berita Injil? Injil kerajaan Allah diberitakan sampai di ujung jagat. Siapa yang dicari pada puncaknya pemberitaan ini? Adalah keturunan Yakub, yang sampai detik ini masih menantikan datangnya Mesias. Padahal Mesias itu Yesus Kristus sudah datang. Sudah datang di dunia ini. Dia sudah mati disalib. Yang nyalibkan adalah mereka, tetapi mereka belum percaya. Tapi dalam Roma pasal yang ditulis oleh Rasul Paulus katakan, penolakan Israel itu menjadi damai bagi dunia. Nanti kalau Israel itu menerima Yesus Kristus, apakah bisa diumpamakan hidup di antara orang mati? Diumpamakan lain. Kalau penolakan Israel terhadap Yesus Kristus itu membuat dunia mendapatkan damai. Tetapi nanti kalau Israel itu menerima,
bisakah diupamakan lain hidup di antara orang mati? Berarti ini nanti puncak-puncaknya orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Nah ini saudara nanti akan melihat, merasakan siapa nanti yang disertai Tuhan itu. Ini orang yang dari kandungan itu sudah diperhatikan oleh Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Sebab itu ibu-ibu yang kandung minta kandungan ini didukung oleh Tuhan, campur tangan Tuhan, alias banyak berdoa. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari lahir. Kelahiran itu juga campur tangan Tuhan, diangkat dari rahim. Kalau udah waktunya lahir, itu campur tangan Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ini penyertaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus ditanggung. Haleluya. Saudara merasa ditanggung Tuhan? Saya sangat yakin ditanggung, dipikul dosa-dosa kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita. Ini yang perlu disyukuri. Menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dipikul, tanggung segala kesesakan, dosa-dosa, penderitaan ditanggung. Ini berita ini harus sampaikan sampai ke ujung bumi. Nah terus sekarang pertanyaan, siapa yang akan dipakai? Nah ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya terus. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai. Keputusan Tuhan itu akan sampai, akan terlaksana. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Jadi kalau sampai sekarang ya sekitar 2700 tahun yang lalu. Sekarang kita baca ini, kita dengarkan terus. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya terus. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, jadi ini berulang-ulang kali berita mengenai negara yang berlambang burung Garuda itu adalah Indonesia. Dari timurnya Israel itu Tuhan akan pilih dari negara Indonesia, negara yang berlambang burung buas, burung galak, itu burung Garuda. Ini untuk melaksanakan keputusan Allah, pemberita Injil Kerajaan Allah sampai mentok di ujung jagat. Ini nanti. Nah, Wahyu pasal 10 sekarang, Wahyu 10. Ya, silakan baca, tolong saudara amati ya, supaya saudara bisa menjadi saksi. Hal ini akan terjadi tidak lama lagi. Kalau sampai Tuhan itu berjanji tahun 2023 ini Tuhan memimpin hidup kita, menyertai kita. Hal ini saya yakin, saudara. Kalau saudara, saya anjurkan saudara yakin.
Jangan bimbang. Kalau saya kesaksian firman ini saya dapatkan jam 3 tadi pagi. Tema ini baru saya tulis. Saya tidak masa bodoh, tapi pengajaran ini saya nikmati dari tahun ke tahun. Saya cermati siapa yang teguh hatinya, penyertaan Tuhan akan semakin nyata, bisa menerangi sekitarnya, rumah tangganya, lingkungannya. Perhatikan baik-baik bahwa dari negara Indonesia Tuhan akan pilih hambanya, kekasihnya. Coba silakan baca ayat 1 mulai. Wahyu 10 ayat 1 mulai begini bunyi firman Tuhan. Kitab terbuka dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan. Saya minta ya dekat mic ya Mas ya. Dekat mic biar didengarkan seluruh Indonesia bahkan dunia. Amin. Dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terima kasih sampai situ. Saudara, apa bedanya Yesaya pasal yang ke-46 ayat 11 tadi sama ayat ini? Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini kalau saudara setia dalam pimpinan penyertaan Tuhan, nanti saudara akan ketemu dengan malaikat ini. Jadi apa yang akan terjadi di dunia nanti tidak lepas dari kendali kuasa firman dan Roh Kudus. Tidak lepas. Barometernya dunia itu adalah mutlak di tangan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudara yakin hal itu? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Bumi itu munculnya nabi palsu, laut itu munculnya roh antikris. Itu saya terima berita ini saat saya mengikuti penataran. Dan saudara-saudara mengerti hal ini. Kalau ini munculnya antik masih ada yang nahan, tidak berani terang-terangan, saudara. Kalau nanti yang menahan ini sudah diungsikan, disingkirkan, barulah roh antikris dan makhluk nabi palsu itu bisa terang-terangan di hadapan manusia. Jadi supaya saudara tidak usah gentar, tidak usah takut, berita ini dan itu tidak usah takut. Sekarang ini baru awalnya, ya, baru awal penderitaan.
Dan malaikat itu apa yang dipegang di situ? Kitab kecil. Kitab kecil itu berbicara mengenai kebenaran firman itu terbuka. Dan di sana juga berita itu disaut oleh 7 guru. Kalau dalam Wahyu pasal yang ketiga dan pasal 2 dan 3 di sana ada 7 gembala. Malaikat sidar itu manusia, saudara, yang memiliki karakter seperti guru, yang memiliki karakter seperti cahaya matahari itu nanti. Itu malaikat yang turun dari surga itu bukan malaikat-malaikat yang digambar, yang dilukis oleh para pelukis yang memiliki sayap, tetapi malaikat yang penuh kemuliaan, hamba Tuhan yang memiliki link surga dan bumi. Dia naik turun surga dan bumi. Berita yang disampaikan itu berita yang dari surga, disampaikan kepada umat. Yang pertama mendengarkan adalah 7 guru. 7 guru semua menyampaikan ke seluruh dunia. Pemimpin 1 dari Indonesia, bisa dikatakan di sana malaikat si unggas nasa, bisa dikatakan seperti cahaya matahari di sana. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, kita punya pengharapan pada Tuhan bahwa dari Indonesia ini Tuhan akan pakai hamba-hambanya sampai segala malapetaka yang terjadi nanti semuanya dalam jalur firman Tuhan, penggenapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 25. Kalau saudara tadi sudah mendengarkan di sana sini akan terjadi gempa bumi, ingat itu baru awal penderitaan. Tapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir itu yang akan selamat. Karena di saat itu nanti akan banyak yang murtad meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang menjadi pegangan seorang hamba-hamba Tuhan yang dipakai di Urapi itu. Mereka akan menjadi penyalur berkat dari kerajaan surga untuk seluruh umatnya. Berarti sekarang saudara perlu mempersiapkan diri, siap senantiasa dipakai Tuhan. Kita kembali lagi pada Haggai pasal 2 tadi. Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu hampir datang? Ayat yang ke-4 ya, ayat 4. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekarang kalau saudara kita mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan hampir datang. Kalau bahasa umumnya hampir kiamat dunia ini. Apakah kita terus bermalas-malasan? Oh, Tuhan hampir datang, tidak usah bekerja, tidak usah tanam tanaman, tidak usah untuk bekerja ini dan itu. Tidak, saudara. Justru firman Tuhan mengatakan bekerjalah sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau sebagai petani, saudara semakin mengembangkan pertanian. Kalau sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, lakukan tugas masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bahwa Indonesia ini menjadi perhatiannya Tuhan. Saudara yakin tinggal di Indonesia? Berarti saudara bekerja dan bekerja melakukan firman Tuhan. Saudara yakin Indonesia menjadi perhatian Tuhan? Ini berita yang sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum Yesus Kristus datang, sebelum kita lahir. Dan saat ini Tuhan menganjurkan untuk kita giat. Nah, dalam pemberitaan ini menganjurkan supaya saudara giat dalam bekerja. Tetapi dalam pekerjaan ini saudara kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan kabar damai sejahtera. Dalam bekerja itu mencerminkan bahwa saudara itu kita ini menjadi pemberita Injil. Bukan semata-mata terus serius dalam pekerjaan perlu serius, tapi jangan lepas dari kebenaran firman, melakukan perintah-perintah kebenaran firman, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena kalau dari Natal bersama itu, kalau kepengen didatangkan berkat dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dengarkan firman baik-baik, lakukan dengan setia. Ayat 2 katakan, Ulangan pasal 28 itu, Tuhan akan mendatangkan. Tahan baik-baik, Tuhan akan mendatangkan berkat. Jadi bukan karena saudara itu catat, bukan. Melakukan firman, merendahkan hati sebagai pemberita, menjadi kesaksian bagi sesama. Ulangan 28 tadi ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di mana? Di lumbungmu. Lumbungnya apa? Toko. Lumbungnya ladang. Lumbungnya apalagi usaha. Mungkin usaha jual beli makanan, itu lumbung. Dikelola baik-baik. Nah, di lumbung perusahaan saudara, Tuhan memberkati, memerintahkan berkat ke atasmu di lumbungmu dan di segala usahamu. Ayat 9 dikatakan Tuhan menetapkan kau sebagai umat yang dikhususkan, dikuduskan, dipilih. Merujuknya ini Yesaya 46 ayat 11, Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 3 dan 2 tadi, 7 guru muncul. Ini klimaknya, munculnya mereka. Udah, kalau mereka sudah muncul, gerak mereka tidak ada yang bisa menghambat, menghalang-halangi. Ada yang menghambat, menghalangi, ya turun api membakar mereka. Yang menghambat itu dibakar. Bisa kena petir, bisa kena badai. Itu kalau menghambat, menghalang-halangi geraknya malaikat sang surya, geraknya 7 guru dan seterusnya itu disertai kuasa Allah yang ada. Sebab itu saudara harus semakin cermat, semakin hati-hati, merendahkan hati, jangan cepat-cepat menghakimi hamba Tuhan. Karena urusannya berat, urusan kepada Tuhan.
yang menyertai saudara. Kalau sudah mendapatkan tugas pelayanan, indahkan itu. Bukan karena saudara itu cakap untuk melayani, bukan. Saudara kalau mendapatkan tugas untuk song leader, pemain musik, singer dan sebagainya, itu dihargai sesuatu yang mutiara. Untuk apa? Mengangkat saudara menjadi imamat-imamat yang rajani. Kalau ngomong aku ra iso, ya dari tidak bisa itu saudara diangkat oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman. Jadi orang-orang yang disertai itu memiliki keteguhan hati, tetap bekerja semangat sesuai dengan profesi masing-masing. Tapi ingat, hasilnya itu untuk menyampaikan Injil kerajaan. Artinya sifat wataknya Injil. Damai sejahtera dalam bekerja itu dilakukan dengan damai. Amin. Amin. Damai. Melakukan dalam pekerjaan, lakukan dengan damai, dengan penuh tanggung jawab. Nah sekarang saudara, kita akan baca lagi ini Mazmur pasal 139 ayat 1 mulai. Baca ya. Ini berkat ini. Begini bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau mendidik dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Iya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Jadi kalau ini setahap demi setahap saudara, ini doanya Raja Daud mengatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini kalau orang yang dipilih itu diamati saudara. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh sana, dari surga. Tuhan itu mengamat-amati kita semua dengan penuh kesabarannya itu. Diamati di saat saudara duduk, di saat saudara berdiri, berjalan, diamat-amati. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Di saat berbaring diperiksa, kalau aku berjalan dilihat Tuhan. Sebab itu kita harus semakin hati-hati untuk berpikir, untuk berbuat, diawasi oleh Tuhan. Mengapa diawasi? Dipilih, sudah dipilih tadi. Kalau orang itu pilihan mesti diawasi, salah dikit mesti disentik, diingatkan. Amin. Ya terus. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya sebelum ngomong Tuhan sudah ngerti. Bab itu tidak boleh berdusta. Amin. Ya terus. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja menutupi aku, dan terang sekelilingmu menjadi malam, maka gelap pun tidak menggelapkan bagimu. Jadi bagi Tuhan itu, kalau orang itu mau menghindar dari pilihan Tuhan, aku mau pergi jauh-jauh. Saudara berpikir aku mau di bawah pohon sana. Tuhan itu sudah tunggu di sana. Ngapain kamu baru sampai? Aku udah dari tadi di sini.
disiapkan Tuhan untuk dipakai. Mau menghindar gak bisa, saudara. Amin. Wah, ini Tuhan itu, saudara yakin Tuhan di sini? Saya yakin banget. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Wah, bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya gelap. Gelap yang gulita, Tuhan datang jadi terang. Kalau saudara ada masalah yang sangat berat, hadirkan Yesus dalam hatimu. Nanti terang, ada jalan keluar. Haleluya. Ya, terus. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara yakinkah ini? Bahwa Tuhan itu yang membentuk buah pinggang itu ginjal, dibentuk Tuhan. Menenun aku dalam kandungan ibuku, ditenun. Sebab itu ibu-ibu, bapak yang istrinya ngandung banyak berdoa supaya pembentukan tangan Allah itu betul-betul saudara rasakan. Aku berdoa, ya saudara percaya dengan firman ini, tapi jangan masa bodoh terus doa semampunya. Bahasa Jawanya sakobri. Kalau ada waktu untuk Tuhan itu dikhususkan. Kalau bilang jam 7 ada doa, jam 7 kumpul. Kalau jam 4:30 pagi kumpul berdoa. Itu untuk menyambut mana surgawi pagi-pagi. Ada waktunya doa pribadi, ada waktunya doa bersama-sama. Ya, terus aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Terima kasih. Jadi matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak itu di saat itu ada kehidupan di situ, roh itu ada di situ, saudara. Kalau ada yang berpikir, punya pendapat, roh manusia itu ditaruh di saat bayi itu sudah lahir. Bagi saya kurang tepat. Yang tepat itu sejak ada kehidupan di situ, ada roh di sana, jiwa dan roh ada. Sebab itu kalau ada yang menggugurkan kandungan, itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan sangat berat. Karena itu membunuh anak kandungnya sendiri. Ini berdasarkan jalur firman Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum ada satupun daripadanya. Saudara yakin Tuhan membentuk engkau di kandungan ibumu? Saudara yakin dibentuk Tuhan dalam kandungan ibumu? Sebab itu hormatilah ayah dan ibumu yang berjuang untuk mengandung. Seorang ibu itu mengandung jabang bayi. Selagi bapak ibumu masih ada, hormati. Firman katakan Tuhan akan memberkati engkau di tanah dimanapun kau berada. Sekalipun jauh secara fisik, bisa saudara telepon dengan kata-kata yang hormat, dengan kata-kata terima kasih. Itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang dipilih itu sejak dari kandungan sudah dipilih, diperhatikan.
Sebab itu ayo semakin menyukuri anugerah Tuhan. Ini sekali lagi hidup di ujung dunia, di ujung zaman. Ayo semakin menghargai anugerah Tuhan. Anak-anak pemuda-pemudi, Bapak Ibu, semakin dekat pada Tuhan. Ini doa puasa di awal tahun. Silakan saudara ngambil masing-masing di tempatnya. Suatu saat saudara akan kumpul doa bersama-sama. Saya dalam minggu pertama saya ikuti saja alurnya. Saya doa di mana Roh Kudus tunjukkan tempat itu untuk saya duduk berdoa. Berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa, berdoa untuk kesatuan organisme tubuh Gereja Indonesia, berdoa untuk munculnya, hadirnya tokoh-tokoh kegerakan akhir zaman ini. Jadi kita masih ada pengharapan Tuhan itu akan memunculkan. Kalau dalam pewayangan itu yang bisa memungkasi di sana ada anak-anak Pandowo bisa mungkasi gawe. Itu kalau pewayangan. Tapi kalau dalam kitab suci ini, di sana Tuhan persiapkan malaikat yang berselubungkan awan, mukanya seperti matahari, tangannya itu wah luar biasa. Terbuka kitab ini di tangannya. Pelangi ada di atas kepalanya. Artinya itu sangat berpegang teguh akan janji Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan itu akan ditepati. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai. Bagi saudara yang bekerja melaksanakan firman, percayalah penyertaan Tuhan senantiasa terjadi atas hidup saudara. Amin. Dan kaki kanannya menginjakkan ke laut, kaki kirinya menginjak bumi. Kalau itu malaikat itu yang menginjakkan, makhluk apapun tidak bisa muncul. Artinya roh antikris dan nabi palsu belum berani muncul. Tapi nanti kalau Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ibu yang melahirkan dilarikan ke padang gurun. Di sana ada tempat 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Barulah antikris dan nabi palsu muncul terang-terangan. Tapi gereja Tuhan, organisme tubuh Gereja yang Esa, dalam perlindungan khusus. Amin. Setelah itu saudara, 3,5 tahun gereja organisme tubuh Gereja yang Esa di padang gurun, barulah Tuhan Yesus Kristus datang di angkasa. Ini 3,5 tahun yang pertama kan, itu bersamanya kita di padang gurun 3,5 tahun damai sejahtera. Sementara orang-orang yang tidak masuk pengungsian itu diacak-acak oleh antikris dan nabi palsu. 3,5 tahun yang kedua, orang-orang yang yakin aku pilihan Tuhan senantiasa disertai Tuhan dengan kuasa, kedahsyatan dan pemeliharaannya. Saudara saat itu diungsikan di padang gurun. Setelah selesai 3,5 tahun, Tuhan Yesus Kristus datang di angkasa. 1 Tesalonika pasal yang ke-4 di sana katakan, orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, pakai tubuh kemuliaan, bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua di angkasa. Terus setelah itu masuk pesta kawin anak domba, itu Wahyu pasal 19. Setelah masuk pesta kawin anak domba selesai, masuk di dalam penghakiman kursi Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, penghakiman kursi Kristus menentukan pahala bagi kekasih-kekasihnya.
Setelah itu Wahyu pasal 19, Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini. Disitulah terjadi antikris dan nabi palsu ditangkap, dimasukkan dalam lautan api dan belerang. Orang-orang yang lain itu dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih. Dunia dibersihkan. Setelah dunia dibersihkan, Wahyu ini digenapi, kita masuk langit, masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, Wahyu pasal 21, langit baru, bumi baru. Sementara saudara, orang-orang yang tadi masuk dalam zaman antikris dan orang-orang yang mati sejak dari zaman Adam itu dibangkitkan, masuk Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Itu penghakiman aras putih. Di situ orang-orang dihakimi untuk menentukan hukuman. Hal ini akan terjadi. Sebab itu tetaplah setia, apapun yang terjadi Tuhan menyertai dan menyertai hidup kita. Saya bacakan lagi di dalam ayat ini supaya menyatu dalam jiwa kita. Haggai pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku Tuhan ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kelima, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ayat yang keenam, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 7, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat 8, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus ini akan terjadi. Kalau Tuhan menggoncangkan bumi, darat ini digoncang, laut digoncang, langit digoncang, hati bangsa-bangsa digoncang. Ini saatnya malaikat sangsor, Wahyu pasal 10 tadi, Wahyu pasal 2 dan 3, mereka bekerja di situ. Orang-orang yang di belakangnya terlindung, bersama-sama menjadi berkat untuk dunia. Orang-orang yang berdatangan itu tidak diatasi sendirian oleh malaikat sangsora, oleh malaikat 7 guru itu. Semua akan dipakai Tuhan. Itu hierarki, kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Sebab itu saudara, ambil waktu doa puasa. Silahkan mau puasa bentuknya apa, mau ngebleng boleh, mau puasa harian boleh, mau melek boleh. Melek itu di dalam Mazmur pasal 132, Raja Daud jalani itu. Jadi bukan kebatinan, kejaman, bukan. Justru mereka mengikuti firman ini. Sementara orang Kristen tidak ngerti. Itu kan yo namanya kebangkitan toh. Ilmunya dicuri orang, nggak ngerti. Melek
itu kitab suci ada terlebih dahulu sebelum mereka yang menjalankan orang-orang kejawen itu. Ini kitab suci yang punya, orang Kristen yang punya, poso ngebleng, poso mute, poso ngerawat. Itu kitab suci yang punya, kita orang Kristen malah orang lakoni. Ayo bareng-bareng diawali tahun ini. Karena minggu pertama belum bagi saya belum puas. Ayo masuk minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya sampai betul-betul jawaban yang dari Tuhan kita dapatkan. Pagi ini jawabannya adalah Tuhan menyertai orang-orang yang hatinya kokoh, teguh. Aku dipilih Tuhan, aku disertai Tuhan. Itu namanya mental baja berdahi intan. Itu yang disenangi Tuhan, seperti itu. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi rame-rame lantas, malam-malam foto berjalan bersama Tuhan. Aku pasti sukses. Amin. Ayo kita nyanyikan pujian. Janjimu seperti fajar. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Haleluya Tuhan.
Aku tahu betapa kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir sampai kita sembah Dia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Supaya mengalir, aku tahu betapa dalam kasih-Mu, aku tahu betapa dalam kasih-Mu, Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima semua mana yang cinta-Mu seperti sungai yang berkat-berkat yang terbaik telah Kau limpahkan di saat Kau disalibkan.
Di saat Engkau bangkit dari antara orang mati, kebenaran yang sejati Engkau nyatakan. Engkau membenarkan kami, Engkau menganugerahkan pembebasan roh-roh jahat yang seringkali mendakwakan. Kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Kami sudah dibangkitkan bersama Kristus, sehingga kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di saat kegelapan meliputi dunia ini, kami punya pengharapan Kristus adalah terang dunia. Dan Engkau akan memakai hamba-hambamu yang memiliki karakter seperti matahari, memiliki karakter seperti burung buas. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Teguhkan hamba-hambamu ini, bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Sejak dari kandungan ibuku, Engkau membentuk buah pinggangku, menenun hidupku ini. Kami bersyukur Engkau hadir di sini. Setiap hari Engkau menyertai kami. Seringkali kami tidak menyadari apa yang timbul dalam perencanaan dalam hidup kami adalah dari Engkau. Itu semua akan terjadi. Bapak, terima kasih. Di tempat itu, untuk hamba-hambamu memohon kepadamu penyertaan. Mohon Kau tunjukkan tempatnya, untuk para hamba-Mu berkumpul bersama-sama. Rahmalustik malas. Kiralah masikan. Dan kami percaya semua pendanaan itu sudah siapkan. Amin, amin. Dan lokasi lingkungan yang kondusif, aman, jauh dari tempat bencana alam, dari longsor, dari orang-orang jahat. Tempat itu tempat yang Kau khususkan, dan Kau tunjukkan tempat itu bagi hamba-Mu. Kuduslah Kau, ampuni kami, kuduslah Kau. Setiap gerak langkah kami Kau yang bergerak. Pendengaran kami itu mendengar suara-Mu. Berita yang kami dengar pagi ini untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Jiwa-jiwa ini milik-Mu. Engkau yang bertanggung jawab, Kau menanggung mereka terus sampai Kau datang. Gusti kui halangkan kuno sianing kalah yang tubuh dari luas. Berikan mereka paham rencana-Mu, berikan mereka mengerti rencana-Mu Tuhan, sehingga menghargai waktu-waktu yang Kau berikan. Gusti bihalang kutumaya kuramasa, lepaskan dari roh kebodohan, lepaskan dari roh kemiskinan, lepaskan dari roh perbudakan setan iblis. Gusti sialah matakan Tuhan, semuanya akan Kau sertai, dari anak-anak kecil, dari anak-anak yang di kandungan, anak-anak kecil, bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi. Kau Bapa, kakek, nenek, semua disertai Tuhan. Seperti yang Kau janjikan bagi kami, ialah kami memiliki mental baja,
berdai intan seperti Engkau saat di dunia ini, sampai rancangan Bapa surgawi tergenapi, lawan-lawanmu terlibat di hadapanmu. Bapa surgawi, terima kasih. Imamnya akan melayani berjalan, Kau berkati dan kuasa-Mu. Anggur dan roti menjadi tubuh dan darah Kristus. Seiring makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, Engkau satu dengan kami sebagai tubuh-Mu, Engkau sebagai kepala dalam hidup kami, dan Kau sangat bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Terima kasih Bapak. Kau sangat mengasihi setiap pribadi anak-Mu, baik anak-Mu yang akan mengikuti berjalan di suci di tempat masing-masing. Lawatan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cangkir, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cangkir ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, menghancurkan, mematahkan kekuatan iblis dan konspirasinya, belenggu-belenggu dosa yang membelenggu umat manusia. Kegelapan dipercik oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, setiap tempat, setiap jalan yang kami lalui menjadi bersih dari kuasa setan, iblis dan konspirasi. Jiwa-jiwa sekitarnya diselamatkan, ribuan jiwa, jutaan miliaran jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Kalau semuanya ini baru awal penderitaan, satu hal yang kami nantikan, Engkau mengutus
menyembuhkan hamba-hambamu yang sekarang ini sedang ada di tempat masing-masing, yang sedang dipersiapkan oleh kuasa-Mu. Kami yakin kami memiliki untuk orang-orang yang bisa tembus kerajaan surga. Sehingga berita-berita yang kami beritakan adalah berita kerajaan surga. Mari Roh Kudus juga hadir dan berkuasa atas kami. Yang sangat kami yakini anak-anakmu sudah Kau berkati, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang lemah Kau beri kekuatan, yang miskin Kau perkaya, yang merasa ada jalan buntu Tuhan membuka jalan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat ke atas kami, di lubung-lubung kami, dan di segala usaha pekerjaan anak-anakmu Tuhan membuat berhasil. Dalam nama Tuhan, bangsa Indonesia menjadi perhatian Tuhan. Dari Indonesia Tuhan akan pakai alat-alat-Mu untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan Indonesia dalam pimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh jajaran keamanan Polri, TNI, seluruh jajaran kesehatan, tenaga kesehatan, dokter dan seluruh jajarannya disertai oleh kuasa Tuhan. Dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai mereka yang bertugas di pelosok-pelosok, di perbatasan-perbatasan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan utus malaikat-Mu menyertai mereka. Rajut aling lindungi Indonesia sampai rencana Tuhan digenapi. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan saat ini seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan untuk pembangunan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuka tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat dari surga. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan bukakan, Tuhan datangkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian juga pertobatan jiwa-jiwa dari berbagai tempat, dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan datangkan mereka untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terima berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.